SWOT ini apa? SWOT ini adalah salah satu analisa yang sering digunakan. Ini sebenarnya analisa dasar banget sih yang bisa kita gunakan untuk satu, bisa untuk menilai diri kita sendiri. Tuh, kemudian yang kedua untuk bisa kita menganalisa ketika kita ingin membuka usaha ataupun berkarir ataupun merencanakan sesuatu untuk kedepannya. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Nah, kali ini masih bareng dengan aku, Yan Ardiansyah. Dan kali ini sebenarnya aku tadi udah tag lumayan panjang, tapi harus kuulang sepertinya karena ada trouble di audio. Tapi kali ini kita mau ngobrolin soal analisa SWOT atau SWOT, atau mungkin yang kalian lebih tahu secara kepanjangannya yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau Trait. Nah, SWOT ini apa? SWOT ini adalah salah satu analisa yang sering digunakan. Ini sebenarnya analisa dasar banget sih yang bisa kita gunakan untuk satu, bisa untuk menilai diri kita sendiri. Kemudian untuk apa sih kita menilai diri kita? Karena untuk ya planning ke depannya gitu, untuk memperbaiki diri kita ke depannya, seperti itu gitu. Kemudian yang kedua untuk bisa kita menganalisa ketika kita ingin membuka usaha ataupun berkarir ataupun merencanakan sesuatu untuk kedepannya gitu. Nah, itu beberapa salah satu keuntungan di analisa SWOT gitu. Nah, pertama kali aku mau cerita dulu nih sebelum bahas ke masalah analisa SWOT-nya ya. Sebenarnya pertama kali aku benar-benar istilahnya bikin untuk analisa SWOT itu pada saat aku kuliah, karena dulu aku kan ikut beberapa kepanitiaan di organisasi di tingkat fakultas ataupun himpunan. Nah, itu pada saat kita mendaftar di organisasi, waktu itu aku di BEM fakultas gitu, itu kita diminta untuk bikin SWOT analisa diri gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Pada saat itu kalau yang aku lihat adalah ya si penseleksi ataupun dari pihak BEM-nya itu kan, aku mau masuk ke BEM nih. Nah, dari si pihak penseleksi itu pengen tahu terlebih dahulu nih kita itu orangnya seperti apa gitu. Karena kan ya pada dasarnya mereka bukan orang psikolog, bukan orang psikologi atau psikolog yang bisa tahu dari cara ngomongnya, dia orangnya seperti ini, dia orangnya seperti itu gitu kan, enggak gitu. Jadi cara paling mudah ya dengan si pesertanya itu bisa jujur gitu, dia itu orangnya seperti apa gitu. Nah, waktu itu aku ingat banget bahwasanya aku nggak tahu sebenarnya, aku belum pernah diajarin cara bikin SWOT, apa itu SWOT gitu. Akhirnya aku cari-cari di internet apa sih analisa SWOT. Ternyata analisa SWOT itu ya berkaitan tadi ya, S-nya itu ada strength atau kelebihan ataupun kekuatan, W-nya itu ada weakness ataupun kelemahan, O-nya adalah opportunity atau peluang, kemudian T-nya itu ada threat atau trait, itu adalah ancaman dari faktor eksternal, kalau nggak salah sih terkait hal itu gitu. Nah, kemudian dari hasil Google itu aku jadi tahu gitu, berarti karena ini waktu itu konteksnya adalah SWOT untuk analisa diri, berarti aku harus menuliskan apa kelebihan aku, apa kekurangan aku, seperti itu gitu. Jadi kita mendeskripsikan atau membuat list terkait item-item apa aja yang masuk di situ terkait strength, weakness, seperti ini nah, tapi SWOT ini nggak kemudian kelebihan kita semuanya masukkan di situ gitu, tetapi ini harus ada konteksnya untuk apa. Nah, pada saat itu kan aku konteksnya untuk mendaftar BEM gitu, jadi ya strength aku yang bisa mendukung aku dalam organisasi itu gitu. Jangan kemudian jago matematika gitu, sedangkan waktu itu aku daftarnya di pengembangan sumber daya manusianya kan nggak terlalu relate gitu. Nah, itu harus diperhatikan gitu, apa yang kemudian kita cantumkan di situ berkaitan dengan strength, weakness-nya, opportunity, dan threat-nya gitu. Nah, itu pengalaman aku, dan waktu itu di kuliah sering banget aku didapat istilahnya penugasan untuk bikin SWOT, yaitu tadi satu untuk daftar waktu itu organisasi tingkat fakultas. Aku juga waktu itu ikut himpunan di tingkat jurusan, itu kalau nggak salah juga disuruh bikin. Kemudian ikut pelatihan namanya LKMM dasar, pelatihan kaderisasi manajemen mahasiswa tingkat dasar, itu pelatihan untuk terkait keorganisasian, kelembagaan. Nah, itu tingkatnya fakultas. Waktu itu aku juga kalau nggak salah harus bikin analisa SWOT juga gitu. Nah, tapi kemudian apakah analisa SWOT itu ya hanya digunakan untuk sebatas itu? Enggak. Jadi sebenarnya analisa SWOT itu kalian juga bisa bikin sekarang juga gitu, dalam artian tidak dalam hal kalian lagi mau daftar apapun, kalian bisa aja sekarang bikin nih analisa SWOT. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat diri kamu itu seperti ini gitu, dan kemudian
Karena di situ kan ada kelebihan, ada kekurangan ya. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu pertanyaan adalah sampai kapan kamu mau kekurangan itu ada di diri kamu. Nah, dari situ kan kamu bercermin ya, istilahnya kayak bercermin. Oke, dari kelemahan ini gimana cara ngatasinya? Misalkan contoh, kelemahanmu adalah bahasa Inggrismu itu pasif, atau kamu nggak bisa bahasa Inggris. Nah, dari situ berarti kamu bisa nge-planning ke depannya. Oh, kayaknya nanti tahun depan atau 3 bulan ke depan atau bulan depan kayaknya aku mau ikut kelas bahasa Inggris deh, atau aku mau mulai belajar bahasa Inggris. Nah, itu salah satu kegunaan kalian melakukan analisa SWOT untuk diri kalian. Makanya syarat untuk membuat analisa SWOT adalah jujur terhadap diri kalian sendiri gitu. Itu untuk yang SWOT analisa diri. Nah, tapi oke, sekarang itu terkait analisa diri, tetapi ada lagi nih, analisa SWOT itu bisa digunakan untuk kalian dalam hal merencanakan sebuah bisnis ataupun usaha ataupun planning yang ingin kalian rencanakan ke depannya. Nah, kita mau coba kita ngobrolin terkait hal ini. Kita ambil contoh nih yang sekarang aku lakukan aja kali ya, yang gampang, tapi mungkin ini nggak akan semuanya, jadi analisa SWOT-nya nggak akan ku tulis rinci semuanya, tetapi yang bisa mewakilkan aja gitu, yaitu misalkan aku nih mau jadi mau bikin konten atau mau jadi konten creator di platform YouTube katakanlah gitu. Nah, aku mau jadi platform YouTube. Oke, sekarang kita bikin analisa SWOT-nya gitu. Yang pertama adalah kita bikin kita ke strength-nya dulu ya, ke S-nya dulu, ke strength-nya. Strength-nya apa nih? Sebentar, aku biar nggak lupa nanti sambil ku tulis di ini. Oke. Nah, strength itu adalah kelebihan ataupun kekuatan dari kita terkait planning itu gitu. Planning ini karena kita mau jadi content creator, berarti strength aku yang pertama adalah misalkan aku punya kemampuan dalam hal desain grafis. Oke, berarti baik itu Corel, Photoshop, kemudian ada juga videografi bisa Premiere Pro, kemudian aku juga waktu itu sempat pernah bisa Sony Vegas, cuman karena udah jarang pakai jadi udah lupa lagi caranya, tetapi sekarang aku pakainya Premiere Pro gitu. Nah, itu kan sangat mendukung ya, sebuah kelebihan yang sangat mendukung untuk kita bikin menjadi content creator terkait kemampuan desain grafis dan juga videografi. Kemudian apalagi yang berikutnya adalah berkaitan dengan perlengkapan ataupun alatnya. Nah, alatnya yang pertama, karena aku udah punya laptop yang mumpuni dalam artian untuk pengolahan videonya, alatnya aku laptopnya udah cukup gitu, maksudnya untuk sekarang terkait hal itu. Kemudian untuk alat-alat lainnya, memang pada saat aku mau mulai content creator yang jadi kendala banget itu berkaitan dengan kamera waktu itu kamera dan juga ya perlengkapan lainnya. Kalau bicara content creator kan ada kamera, kemudian ada lighting ya, lighting itu ternyata penting banget, ada kamera, ada lighting, kemudian ada setnya seperti apa gitu. Nah, ini kalau misalkan memang belum ada, kalian bisa masukkan ke weakness dengan catatan mungkin kalian sudah menyiapkan budget. Kalau kalian sudah menyiapkan budget, berarti kalian masuk di strength, sudah ada budget untuk membeli kamera lain-lain. Nah, oke, kita sekarang kita ke arah pada saat aku waktu itu dulu, aku punya budget untuk membeli perlengkapannya, yaitu ya budget untuk membeli kamera gitu, kamera, alat-alat dan lain-lain, walaupun budgetnya masih untuk apa ya istilahnya spek paling di bawah standar lah, masih di bawah standar, tapi masih memungkinkan untuk aku terjun ke content creator ya, ditulis saja di strength-nya gitu. Kemudian strength aku berikutnya adalah terkait kemampuan aku dalam hal public speaking gitu. Walaupun ya bisa kalian lihat ya, kalian bisa dengar bagaimana aku public speaking, itu tidak terlalu, masih banyak yang harus aku benahi, tetapi ini adalah salah satu modal dasar yang cukup bagus gitu untuk kita terjun ke content creator terkait kemampuan kita untuk berkomunikasi atau berbicara gitu. Nah, itu salah satu kita 4 aja kali ya, 4 kelebihan aku dalam hal untuk ke arah menjadi content creator. Tadi yang pertama berkaitan dengan kemampuan aku dalam hal desain grafis, kemudian kemampuan dalam video grafis, kemudian alat dan juga modal untuk memulainya, dan yang terakhir berkaitan dengan kemampuan public speaking. Nah, itu adalah
stresnya, kelebihannya. Nah itu kalian tulis di kertas mau di laptop mau di apapun gitu, tapi kayaknya di kertas lebih enak gitu untuk mencoret-coretnya gitu. Nah lanjut ke weakness-nya gitu. Oh ya, sebelum lanjut ke weakness, kalau kalian bikin ini, usahakan sebanyak mungkin, serinci mungkin, sedetail mungkin apa aja yang benar-benar bisa menjadi kelebihan kalian dalam hal mendukung plan kalian gitu. Nah tadi kan cuma 4, karena ini kan biar video nggak kepanjangan, kita 4 aja gitu. Kita masuk ke arah weakness-nya. Kelemahannya apa gitu. Kelemahan yang pertama adalah berkaitan dengan tadi aku bilang alat itu menjadi kelebihan aku, berkaitan dengan modal. Tetapi kan tadi aku juga bilang bahwasanya modal aku itu hanya bisa untuk alat-alat yang speknya itu masih di bawah standar gitu. Makanya di weakness-nya ini ya terkait perlengkapannya, standar perlengkapannya yang masih belum bagus gitu, belum mumpuni, belum benar-benar yang pengen aku inginkan. Jadi aku tulis tuh di situ weakness-nya. Weakness-nya berkaitan dengan perlengkapan untuk menjadi content creator itu masih sangat kurang, masih sangat minim gitu. Untuk lighting yang pengen aku pengenkan itu standarnya A, tetapi yang baru bisa kebeli standarnya C. Nah itu berarti kita masukin aja. Jadi nggak apa-apa walaupun di strength-nya itu udah ada terkait kita punya alat, tetapi kalau misalkan memang sebenarnya alatnya itu belum mumpuni, ya kita bisa juga masukkan di weakness-nya atau di kelemahannya gitu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan ini masih sama lagi nih. Jadi aku tuh punya kemampuan public speaking, dalam artian berani untuk berbicara di depan umum, berani untuk istilahnya kalau untuk ngobrol seperti ini tuh masih bisa gitu. Tetapi kalau kalian lihat konten-konten aku yang jalan-jalan kemudian ketemu orang, itu sangat minim sekali aku melakukan wawancara kepada orang gitu. Nah itu salah satu kelemahan aku. Jadi aku tuh masih kurang percaya diri kalau membuat konten lihat banyak orang gitu. Jadi kalau dilihat banyak orang, ataupun misalkan aku baru ketemu orang itu kemudian nanyain bikin konten, itu kan sesuatu yang aku jujur masih agak minder gitu, masih kurang percaya diri, masih kurang minder gitu. Karena public aku tuh baru bisa ngomong, istilahnya menyuarakan sesuatu yang benar-benar lepas itu ketika ada konteksnya gitu. Konteksnya dalam artian misalkan dalam sebuah rapat rapat pekerjaan yang aku tahu apa yang harus aku omongin, orang-orangnya juga udah mengenal aku. Nah itu aku biasanya lepas gitu untuk ngomongnya gitu. Tapi kalau misalkan konteksnya udah yang bikin konten aku nggak kenal orangnya, kemudian aku harus nanya, itu biasanya memang agak-agak minder gitu, kurang percaya diri terkait itu. Ya udah aku tulis saja di situ terkait percaya diri, atau percaya diri dalam hal membuat kontennya itu salah satu weakness yang ada gitu. Kemudian weakness yang lain adalah konten yang mau aku bikin. Nah ini istilahnya apa sih yang mau aku bikin kontennya gitu. Konten apa yang mau aku masukin di situ gitu. Sebenarnya aku udah punya bayangan. Aku itu pengen banget konten Serangkai Satu ini sebenarnya lebih banyak ke arah podcastnya gitu, podcast yang menarik gitu. Waktu itu aku pengen istilahnya aku udah punya tuh scope-nya, arahnya kemana, gimana biar ini bisa naik gitu. Tetapi kemudian ya nanti berarti ada weakness yang lain ya. Tetapi kalau weakness dalam hal ini terkadang kita ada sisi dimana mentok, oke, kita udah punya bayangan kontennya mau seperti apa, tapi ternyata saat kita berjalan kita butuh lebih banyak lagi nih konten-kontennya gitu. Jadi ternyata yang aku pikirkan itu hanya bisa menjangkau untuk katakanlah 3 bulan atau 4 bulan untuk 20 konten ataupun 30 konten gitu. Padahal ketika kita bicara algoritma YouTube ya yang dibutuhkan adalah lebih sering upload gitu. Makanya kontennya menjadi salah satu weakness aku juga nih terkait apa ya yang bisa aku bikin gitu untuk kontennya gitu. Nah ini berhubungan juga dengan weakness yang lain, yaitu berkaitan dengan relasi gitu, relasi untuk kita bisa membuat kontennya gitu. Karena tadi kan aku bilang aku sebenarnya pengen bikin konten berkaitan dengan podcast, tapi relasiku untuk mengundang orang, kemudian tadi kan aku bilang ya, aku tuh punya kelemahan dalam artian percaya dirianku untuk mengundang orang kolaborasi itu tuh agak gimana gitu, agak masih rendah gitu. Jadi makanya kalau kita mau bikin podcast mengundang orang tuh agak sungkannya tinggi aku tuh. Jadi ya udah berarti kelemahanku salah satunya itu untuk buat konten. Aku pengen bikin kontennya podcast, tetapi kelemahanku adalah aku nggak bisa manggil orang untuk mas ayo dong kita ngobrol apa nih, ngobrol di podcast itu, untuk merayu untuk datang. Terlebih relasiku
untuk orang-orang, karena aku kan lebih sering merantau ya, setelah SMA pun kan aku juga istilahnya jauh lah. Aku lebih dulu aktif banget di SMA, kemudian di kuliah itu merantau, habis kuliah kerja juga merantau. Jadi maksudnya relasi-relasiku di tempat aku bikin konten, aku kan waktu itu awalnya bikin konten memang di rumah gitu, itu terbatas gitu. Nah itu menjadi weakness aku tuh, poin weakness aku di situ terkait relasi dan keterbatasan untuk membuat kontennya itu gitu. Oke, mungkin nanti lebih-lebihnya terkait weakness apa aja, sebenarnya masih banyak lagi. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin analisa terkait usaha, tulis aja tuh weaknessnya semuanya apa aja itu yang kalian rasa itu menjadi kelemahan kalian, tulis di situ semuanya. Nah, kemudian masuk kepada opportunity ataupun peluang gitu. Nah, opportunity atau peluang. Ini yang pertama adalah aku bisa masukkan di satu adalah algoritma YouTube gitu yang aku tahu sekarang gitu. Jadi YouTube itu sekarang kalau dari apa yang aku dengar dari banyak konten creator sampaikan, sekarang algoritmanya adalah semakin sering kamu banyak upload, itu maka kamu akan semakin ke-up gitu video kamu untuk muncul di beranda orang gitu. Makanya sekarang banyak banget kan konten kreator yang lebih mementingkan pada kuantitas daripada secara kualitas. Karena kalau bicara kualitas itu kan bikinnya akan lebih lama daripada biasanya gitu. Makanya kalau kita bicara algoritma YouTube sekarang ya sering-seringin aja upload. Nah ini kita bisa masukkan dalam hal peluang, walaupun nanti di thread juga bisa kita masukkan juga dalam hal ancaman gitu. Tapi kalau kita bicara terkait peluang, ya peluangnya dalam artian terkait konten kreator ini ya gimana kalian bisa memanfaatkan algoritma ini untuk nge-up diri kalian gitu. Ketika kalian secara konsep mungkin sudah banyak orang pakai gitu. Jadi aku mau konsep podcast, wah podcast aja udah banyak, ada Deddy Corbuzier, ada Denny Sumargo, wah banyak lah kalau bicara podcast itu. Mau konten apa? Konten terkait jalan-jalan, konten jalan-jalan juga kita banyak lah gitu. Maksudnya kita juga siapa gitu, walaupun di situ juga ada opportunity yang lain, peluang yang lain, bahwasanya mungkin kita bisa eksplornya adalah eksplor daerah-daerah yang banyak orang nggak tahu, ataupun tempat tinggal kita. Misalnya aku tinggal di Kota Pekalongan nih, Kota Pekalongan ya kita eksplor wisata-wisata di Pekalongan karena kan belum banyak konten kreator di sana. Nah itu berkaitan dengan algoritma. Oke, mungkin terkait apa ya istilahnya SWOT untuk opportunitiesnya ya ke arah situ gitu. Nah oke, tadi kan yang pertama berkaitan dengan algoritma YouTube ya, algoritma YouTube yang sekarang lebih mengarah kepada kuantitatifnya ketimbang kualitatifnya gitu, untuk kemudian bisa video ataupun channel kita itu keangkat. Nah kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan banyaknya media lain selain YouTube yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi ketika kita bicara berkaitan dengan konten kreator gitu, berkaitan dengan konten kreator kan kita bikin video gitu. Nah kalau YouTube kita emang bicaranya visual gitu, tapi kan kalau kontennya itu kita bisa memaksimalkan itu untuk bisa didengarkan secara audionya saja gitu. Misalkan podcast kita sering banget kan kalau kita nonton podcastnya Om Deddy gitu, Om Deddy aku sering banget nontonnya itu ya cuman sebatas ku dengerin di audionya aja. Jadi sambil kerja sambil dengerin itu kan sebenarnya kita nggak butuh banget secara visualnya. Nah itu kan kita bisa tuh audionya kemudian kita upload ke media yang lain, bisa Spotify. Sekarang kan udah banyak ya kalau untuk podcast, ada Spotify, kemudian ada yang kemarin tuh khusus yang podcast tuh Noise ya, Noise yang khusus untuk podcast itu kan. Nah kemudian ada konten-konten lainnya lagi. Kemudian YouTube sekarang juga udah ada short YouTube, itu juga kita bisa bikin khusus untuk short YouTube, bisa juga nanti di-upload ke TikTok, misalnya ke TikTok atau Reels gitu. Jadi ini salah satu peluang yang sebenarnya besar banget gitu untuk kita itu nggak cuman memanfaatkan satu platform aja gitu. Jadi ketika kita terjun ke konten kreator salah satunya YouTube, kita bisa menjamah ke yang lainnya, tinggal gimana konsistensinya aja kayak gitu. Nah itu kita bicara opportunity, dua itu aja dulu dah terkait algoritma dan juga media lain selain YouTube itu yang bisa kita gunakan gitu. Kemudian kita masuk ke threadnya nih, ancaman. Nah ancaman yang pertama adalah threadnya terkait sekarang itu sudah terlalu banyak gitu orang yang
menjadi konten kreator gitu. Artinya persaingannya itu sudah sangat banyak banget. Kita bicara apa? Kita bicara artis. Artis sekarang semua sudah udah bukan banyak lagi, hampir 80% ke atas sudah membuat konten YouTube-nya sendiri gitu. Kemudian kita bicara apa? Media televisi, TV analog sekarang sudah berubah semua menjadi TV digital, dan sekarang sudah banyak yang merambah ke platform YouTube salah satunya gitu ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Artis, kemudian konten-konten kreator lainnya, konten kreator. Wah, konten kreator kalau udah kita bicara itu udah banyak. Kita mau bicara apa? Mau bicara podcast udah banyak, yang ke up juga udah banyak. Kemudian kita bicara konten gaming apa lagi? Udah banyak banget kan yang bermain di situ gitu. Dan kita bikin konten jalan-jalan juga udah banyak. Nah, itu istilahnya terkait itu ancaman kita yang bisa istilahnya membuat kemudian channel kita itu tidak ke up ataupun tidak naik gitu. Kemudian kalau yang kedua, kalau khususnya untuk aku pribadi gitu, aku kan ini tuh memang aku serius gitu untuk mempersiapkan ke jenjang kedepannya gitu, menjadi membuat konten di channel ini gitu. Tetapi sekarang kan secara pemasukan aku kan juga butuh baik dari pemasukan dan lain yang mana untuk sekarang itu masih belum menghasilkan untuk kontennya itu gitu. Jadi kalau kita bicara itu, aku ya masih mengandalkan pekerjaan utamaku gitu, di luar membuat konten gitu. Nah, terkadang yang sangat tidak bisa aku jaga secara tempo ya tempo pekerjaan gitu, apalagi pekerjaan di real life atau kehidupan real life itu kan sangat cukup menyita waktu dan pikiran. Katakanlah kita masih kerja dari jam 8 sampai jam 5, pulang kerja mau bikin konten itu berat banget gitu untuk nyiapin alat-alatnya, kemudian belum tadi nyiapin materinya mau dibikin konten apa gitu. Jadi kemudian waktu untuk editingnya, ternyata waktu editing itu cukup lama gitu, maksudnya bukan sesuatu yang sebentar, yang istilahnya kita tag kemudian kita buka dikit-dikit kita upload tuh. Seperti itulah itu threadnya gitu. Jadi tadi opportunity aku cuma tulis dua dulu aja, algoritma dan juga terkait peluang medianya. Kemudian threadnya itu berkaitan dengan satu sudah banyak konten kreator, dan yang kedua berkaitan dengan jadwal kerja aku gitu. Walaupun algoritma itu bisa juga dimasukkan ke threadnya gitu, karena itu kan juga sesuatu, karena tadi ya khususnya algoritmanya YouTube itu untuk yang kita lebih pentingin kuantitatif. Dengan adanya jadwalku yang cukup padat gitu, akhirnya nggak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan itu. Jadinya ya itu menjadi thread juga terkait algoritma. Nah, oke, kita udah nulis semua nih, dari S-nya apa, W-nya apa, strength-nya apa, kelebihannya apa, weakness-nya apa, kelemahan, kemudian peluang, opportunity-nya apa, udah, kemudian thread-nya terkait ancaman juga udah kita tulis semua. Nah, setelahnya itu kita nggak hanya berhenti di sini, tetapi kita harus mengkombinkan dari masing-masing item ini untuk kemudian kita bikin planning apa gitu, langkahnya gitu. Oke, yang pertama kita gabungin ya antara strength sama weakness, kita sandingin gitu. Strength kita adalah terkait kemampuan berbicara, public speaking. Weakness kita terkait kepercaya dirian atau minder gitu, percaya diri atau minder. Nah, dari dua ini aja gitu kita bisa tarik kesimpulan apa yang harus kita lakukan. Mungkin yang pertama adalah banyak berlatih. Nah, kita bisa tuh planning. Oke, kita harus banyak berlatih untuk bisa meningkatkan kemampuan kita berbicara gitu. Nah, berlatihnya ini bisa sepanjang berjalannya kita bikin konten. Jadi kalau terlalu lama berlatih nanti akhirnya malah kita nggak mulai kontennya kan. Jadi ya udah, trial dan error itu ya suatu yang wajar lah gitu. Dan artian mungkin video pertama, banyak kok konten kreator yang video pertamanya itu jelek banget secara bagaimana pengucapannya segala macam ya, karena mereka juga masih berlatih menemukan ritme yang tepat seperti apa, gimana cara komunikasi yang bagus kepada pemirsanya itu seperti apa gitu. Nah, itu bisa pertama banyak berlatih. Terus yang kedua bisa juga kita kolaborasi dengan orang yang mungkin bisa lebih percaya diri daripada kita gitu. Jadi ketika misalnya kita ada konten jalan-jalan, kita bisa ngajak orang yang punya percaya diri tinggi. Jadi pas kita ketemu orang itu, dia bisa mendorong kita untuk ngajak ngobrol. Nah, itu bisa tuh jadi tulis. Jadi ketika kita mau bikin konten jalan-jalan, itu kita bisa ajak orang lain gitu. Nah, kemudian
tadi ada juga stres kita adalah alatnya kita udah oke, tetapi secara kebutuhan alat untuk yang maksimal itu kita belum bisa gitu, belum bisa untuk itu. Nah itu kita bikin planning. Jadi apa aja nih yang alat-alat yang bisa yang menurut kita proper gitu, kita list semuanya. Oh, kameranya butuh yang ini, misalkan Sony yang A7 Mark II atau apa itu. Nah kita tulis. Kemudian apa, oh light-nya kita butuh ini gitu. Nah dari situ nanti kita tulis nih budgetnya, oh ini budgetnya sekian, budgetnya sekian itu. Dari situ ya mau tidak mau kita harus prioritaskan mana yang paling mudah untuk kita gapai, paling mudah untuk kita capai, tetapi itu juga yang paling penting gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah misalnya kita bicara kamera nih, oh kamera yang paling menunjang ini gitu, tetapi dengan kamera yang ada ini sebenarnya masih bisa berjalan dengan yang cukup gitu ya, berarti kamera nanti dulu. Nah ini mungkin harganya kan paling mahal ya kamera katakanlah seperti itu. Oh yaudah lightingnya dulu gitu, karena dengan kamera yang murah katakanlah yang masih minim gitu, tapi lightingnya bagus itu juga hasilnya bisa bagus gitu. Tetapi kalau misalkan kendalanya, aduh kamera yang sekarang ini untuk record dia cuma bisa tahan 30 menit mati gitu. Jadi itu kan suatu yang krusial banget, dan ini yang benar-benar aku alami gitu. Kameraku yang aku pakai sekarang ini dia full HD tapi cuman 30 menit gitu. Tiap 30 menit mati. Jadi kalau misalkan bikin podcast yang panjang gitu, jadi tiap 30 menit ya harus di stop dulu gitu dan ke narasumbernya. Nah itu kan satu-satu yang sangat mengganggu ya dalam hal kita untuk record dan lain-lain. Nah mungkin itu bisa jadi kita prioritaskan itu dari kita mungkin menabung dari pekerjaan kita yang sebelumnya, kita tabung gitu segala macam kayak gitu. Kemudian tadi apalagi ya weaknessnya berkaitan dengan relasi gitu, nah ini juga ada hubungannya dengan kepercayaan diri gitu. Jadi kan kalau kita mau bikin YouTube paling gampang kita untuk mendapat subscriber kan dari teman dekat kita, teman-teman ataupun relasi kita gitu. Nah mungkin karena secara relasi terbatas itu ada dua cara yang bisa diterapkan. Itu yang pertama, bikin YouTube-nya jangan sendiri gitu, ajak orang lain yang punya passion yang sama dan dia juga punya relasi yang berbeda. Nah ini yang aku terapin di konten Serangkai Satu ini. Sebenarnya aku ajak Om Imam itu juga karena dia punya relasi yang berbeda dengan aku, dan dia punya relasi yang kuat terkait hal itu gitu. Maka itu juga alasan yang kuat gitu kenapa aku ngajak Om Imam gitu untuk di konten Serangkai Satu gitu. Terus yang kedua, bisa menggunakan kolaborasi gitu. Apalagi kita bicara podcast ya. Kalau podcast kan kita pasti undang orang yang diundang itu kan juga punya relasi lagi. Jadi akan lebih menyebar gitu. Jadi itu juga bisa mengarah ke konten-kontennya gitu. Jadi misalkan kalian kontennya konten mukbang gitu, karena bisa ajak orang lain yang mungkin punya exposure yang tinggi gitu untuk bisa menarik dalam artian jumlah penonton ataupun subscriber. Nah itu jadi strength dan weakness-nya itu ya kita sandingkan, strength-nya ini, weakness-nya ini. Oke, gimana cara mengatasinya biar strength ini akan lebih lagi, tapi weakness-nya ini akan berkurang. Kalau bisa malah ya habis gitu. Tapi fokusnya ya weakness-nya ini harus berkurang gitu. Jangan sampai weakness-nya terus-terusan sampai 3 bulan, 6 bulan ini weakness-nya masih sama aja gitu. Sebenarnya itu cara kita memplanning sebuah usaha ataupun bisnis ataupun rencana gitu. Kemudian udah nih habis itu, jadi kalau di SWO analisa SWOT ada strength sama weakness tandingin, kemudian ada strength sama opportunity, kemudian ada strength sama threat-nya. Nah nanti weakness sama opportunity, weakness sama threat, nah itu semuanya dikombinkan. Tapi kita nggak bahas semuanya ya, kita bahas dikit-dikit aja lah gitu. Nah lanjut ke ini strength dan opportunity-nya nih. Opportunity kan tadi berkaitan dengan algoritma dan juga media lain gitu. Nah strength dengan kemampuan kita, strength kita dan opportunities-nya berkaitan dengan algoritma, ya berarti mau tidak mau kita harus bikin video yang secara kuantitatif itu bisa terjaga temponya gitu. Nah caranya gimana gitu dengan strength kita yang seperti itu gitu ya, kita atur secara jadwal, kemudian kita atur karena tadi di opportunities juga ada berkaitan dengan media lain, berarti setiap kita bikin video itu kita juga harus, satu video itu kita bisa untuk mempersiapkan buat diupload ke banyak media gitu. Banyak media, bisa ke podcast Noise, bisa ke YouTube, bisa ke Spotify juga gitu, untuk kita bisa opportunities-nya bisa keambil gitu, peluang
positif yang bisa kita pakai, kita terapin itu kita bisa ambil gitu di situnya gitu. Nah, kemudian bisa kita lanjut ke antara strength dan juga threat-nya nih. Threat-nya tadi ancamannya berkaitan dengan pola kerja, jam kerja, kesibukan kita, kesibukan real life-nya gitu ya. Berarti di situ ya yang pertama kita harus bikin komitmen ke diri kita untuk secara waktu itu harus minimal kita udah punya planning seminggu itu kita harus bisa upload berapa, 2, 3 atau berapa. Nah itu yang harus dijaga. Kemudian timeline kapan jam kita kerja, kapan jam kita lembur, kapan kita harus bikin konten. Nah itu yang benar-benar istilahnya harus secara waktu, secara tempo itu harus dijaga gitu. Kemudian kita bicara berkaitan dengan apa ya, masalah real life juga, pekerjaan utama. Mungkin karena terkadang kan secara waktu ini sangat kondisional ya gitu. Jadi kita sebenarnya sih paling aman dalam bikin konten YouTube tuh ketika kita punya waktu yang slow, ketika pekerjaan lain gak banyak, itu kita maksimal, kita banyakin konten di situ, kita bikin konten yang banyak, itu sebagai buat tabungan konten gitu. Jadi ketika nanti tiba-tiba minggu ini padat banget soal pekerjaan, kita nggak ada waktu buat bikin konten, ya kita masih punya stok kontennya. Nah itu salah satu antisipasi atau cara untuk membuat threat itu, ancaman itu tidak terjadi gitu, dalam artian ya mitigasinya untuk terhadap threatnya itu. Kemudian tadi ada juga threat berkaitan dengan sudah banyaknya konten kreator gitu. Nah sekarang kita tinggal dari situ kita harus jadikan threat itu menjadi peluang gitu. Banyak konten kreator, oke, konten kreator dalam segi apa? Konten kita berkaitan dengan podcast, oke, podcast sudah banyak, tapi kita lihat podcast yang berkembang itu siapa yang diundang, apa pembahasannya. Ya kan kalau kita bicara Deddy Corbuzier atau Denny Sumargo ya orang-orangnya ada orang-orang yang istilahnya high class banget lah, udah high class yang sudah banyak orang kenal gitu. Kemudian pembahasannya apa? Ya pembahasannya Deddy kan kemarin juga banyak pembahasan soal Jaksel, soal anak pik, terus ya istilahnya memang circle-nya kan seperti itu gitu. Tapi apa yang kemudian belum pernah dibahas itu gimana kehidupan orang di kampung, apa aja masalah-masalah orang kampung, ataupun misalkan di daerah kita bicaranya konten-konten daerah, konten-konten lokal yang itu belum bisa terekspos gitu untuk di media sebesar YouTube, khususnya untuk podcast, konten kreator yang besar itu. Konten kreator daerah itu juga masih terbatas gitu, udah ada, mungkin udah banyak, tetapi kan secara exposure mungkin belum besar. Nah itu kita bisa peluang di situ gitu, karena kita melihat wah kalau kita saingannya itu langsung kayak pengen saingannya dari Deddy Corbuzier ya dari awal itu udah ketinggian tuh. Kita mulailah dulu dari apa yang bisa menjadi kita itu berbeda, ciri khas gitu. Makanya apa yang aku suka dari salah satu kalimat yang aku suka di Panji Pragiwaksono kan pernah bilang ya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Makanya pembeda itu gitu yang akan mengangkat nilai kita gitu. Walaupun balik lagi gitu, sekarang juga jangan terlalu fokus pada apa ya, sebenarnya ini nggak bagus juga sih, dalam artian oke, kita bisa nih, kita punya keyakinan banget kita harus bagus secara kualitas gitu, tapi balik lagi tadi ada algoritma yang sebenarnya membatasi juga ke situ gitu. Jadi intinya dalam hal analisa SWOT itu kita harus bisa menjawab semua threat yang akan menghalang, kemudian bisa memanfaatkan segala opportunity atau peluang yang bisa kita ambil untuk kedepannya gitu, dan kemudian mengurangi kelemahan-kelemahan kita terhadap plan yang kita rencanakan, dan juga menguatkan strength kita gitu. Nah itu mungkin gambaran aja guys besar ataupun sudut pandang aku. Mohon maaf istilahnya kalau banyak salahnya berkaitan dengan analisa SWOT ini gitu, karena aku juga sebenarnya kan nggak terlalu mempelajari ini dalam benar-benar tanda kutip pendidikannya, ataupun aku bukan orang psikologi gitu yang belajar ataupun HRD yang istilahnya mempelajari itu secara basic keilmuan, tetapi itu adalah pengalaman aku dalam membuat analisa SWOT gitu. Dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman gitu, ketika teman-teman mau bikin apa itu bisa teman-teman nggak cuman istilahnya ngawang-ngawang saja gitu, tapi benar-benar diperhatikan tuh tiap poinnya, karena ini menurutku sudah cukup mewakili gitu untuk kita bisa melihat
apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Kita sudah bisa harus menganalisa itu gitu, agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan itu sesuai gitu. Nah, mungkin itu aja. Tinggal nanti kalau misalkan itu sudah berjalan, ya kalian juga harus fokus, jangan dilupakan. Jadi suatu itu nggak cuma di awal terus kalian lupakan gitu. Biasanya kan kayak gitu. Aku pun juga terkadang seringnya kayak gitu. Jadi kita udah bikin suatu di awal, tapi pas di pertengahan ya kita mengalir doang sama waktu, mengalir aja secara wah, ya kemarin udah nggak relevan, ataupun ya udah ngikutin aja. Nah, itu biasanya malah jadi lupa lagi kepada basic-basicnya. Jadi itu tetap diperhatikan, tetap diingat gitu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita udah bikin SWOT malah seberjalan waktu bukan weakness-nya yang berkurang, tapi malah weakness-nya nambah terus, ya threat-nya malah nambah. Kalau kayak gitu ya kalian lakukan aja analisa ulang di pertengahan jalannya seperti apa dan gimana cara menanggulanginya gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku di obrolan kali ini. Masih tetap di Serangkai 1. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan juga dukung channel satu lagi untuk channel gaming. Di situ aku usahakan untuk sering upload di channel Game Story. Nanti channelnya atau linknya aku taruh di deskripsi ataupun di end creditnya gitu. Oke, dari aku sekian, Dian Ardiansyah. Sampai jumpa dan ketemu lagi di video lainnya, ada video berikutnya yang jauh lebih menarik daripada ini. Nantikan terus konten Serangkai 1 channel hanya di Serangkai 1 channel. Bye bye.